kasih bang ya. Kiri kanan gua boleh. Oh iya. Maaf. Iya. Buat mantra. Aku Siva yang tadi. Oh, Iya. udah Oke bang, sudah. cek 1 2 cek. Udah makan tadi. ya. Aman nggak? Cek. Yuk. Ini jangan Oh, jangan di situ. iya. Enggak biar viral. Ayo udah. Standby. Five second. Siap ya. Standby. Deh. Ya. Bang, mungkin bisa diceritakan Bang bagaimana somasi tersebut dilayangkan oleh Abang di media sosial Bang. Ya. Ya baik, jadi teman-teman, kenapa ada video somasi tersebut? Jadi sebelum saya upload, sebelumnya saya udah mencoba untuk menghubungi Andre, tetapi tidak ada respon sama sekali. Saya sudah coba WA, sudah coba telepon, tidak ada jawaban sama sekali dari Andre. Karena memang tujuan saya untuk membahas masalah direct license untuk performing right. Jadi selama ini tidak ada bahasan sama sekali ke saya, tidak ada basa-basi atau kabar apapun. Itu sudah lama ya, mungkin teman-teman tahu dari dulu Andre selalu membawakan lagu-lagu Mungkinkah dan Jangan Tutup Dirimu. Sebetulnya saya tidak mempermasalahkan ini, tetapi beberapa teman-teman musisi lain itu mendorong saya untuk supaya saya berani untuk melarang, karena memang di situ ada hak saya ya. Jadi ada hak intelektual di mana hak itu sudah melekat dalam saya yang sebagai pemilik lagu tersebut. Jadi memang saya bertujuan hanya untuk bisa berkomunikasi dengan Andre untuk masalah direct license untuk performing right. Tetapi karena Andre tidak ada sama sekali respon, akhirnya saya beranikan diri untuk membuat video larangan tersebut hanya untuk Andre dan juga Stinky. Mas, ini kita bicara soal lagu Mungkinkah ya? Iya. Apakah somasi ini hanya untuk Andre aja atau ada pihak lain? Hanya untuk Andre dan Stinky. Kalau teman-teman lain mungkin ini ya silakan aja, tapi memang harus intinya adalah mungkin lebih ke izin dulu, karena kan sekarang itu udah ada aturan yang sudah berlaku. Kenapa banyak teman-teman musisi pengarang lagu, komposer yang mulai speak up, karena memang selama ini aturan itu peraturannya belum terlalu mateng ya. Baru sekarang ini teman-teman musisi yang pengarang lagu khususnya bisa berani untuk speak up, karena memang sekarang pun lagi masih masa penggodokan untuk peraturan itu. Dan kita berani karena memang seharusnya sudah diterapkan untuk performing right, untuk direct license itu. Berarti dalam arti Stinky dilarang ya Bang untuk membawakan? Iya, Andre dan Stinky. Bang, tapi dalam pembuatan lagu, kalau yang saya dapat informasi bahwa khusus untuk lagu Mungkinkah ya, nah itu ada andil juga Bang, dalam arti secara legal juga sudah dinyatakan sah bahwa Abang berdua dengan Bang Irwan. Apakah benar seperti itu Bang? Kalau secara legal ya gimana ya, ini kalau secara penciptaan waktu pembuatan itu boleh dibilang saya itu 85%. Ya, jadi Irwan itu partnya hanya bagian kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya, biarkanlah sampai itu aja. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat ku jauh darimu. Nah, mungkin teman-teman bisa nilai itu berapa persen kalau dilihat dari satu lagu itu. Menurut teman-teman musisi lain itu hanya 10%. Jadi lagu saya Mungkinkah ini ya boleh dibilang 90%.
yang bagian partnya Irwan 10%. Tapi dalam undang-undang sendiri kan itu menjadi menjadi kesatuan bang. Saya nggak tahu tuh undang-undang yang mana. Publisher itu juga menyatakan begitu bang, bahwa rangkaian tersebut satu menjadi satu bang. Jadi kalau istilah persenan mungkin di bagian kalau dinyanyikan yang nggak boleh, berarti itu tidak boleh dinyanyikan yang bagian part yang khusus dia atau seperti apa bang? Iya. Kalau yang saya mau begitu. Kalau memang Irwan masih mau membawakan, silakan bawa yang bagian partnya aja, bagian bridge-nya ya. Kalau saya itu silakan nggak apa-apa. Karena dari song pertama sampai ref itu karya saya. Berarti sejauh ini royalti dia tidak membayarkan ke abang atau seperti apa? Maka kira abang nongol di media nih memberikan somasi terbuka. Untuk siapa nih? Untuk Andre apa? Untuk abang. Enggak, Ketika nyanyi lagu mungkinkah dari Stinky Dari maupun Stinky. Andre? Ya, dari Andre sudah jelas selama ini nggak ada konfirmasi ke saya. Sudah lama sekali ya. Jadi kan saya itu dari album 1 sampai 5 tergabung di Stinky, kemudian album 6, 7, 8 saya sempat keluar dan gabung kembali dengan vokalis baru Ari. Nah, setelah itu jadi selama saya tidak bergabung, yaitu mereka membawakan lagu mungkinkah nggak ada nggak ada pembicaraan dengan saya gitu. Seperti yang tadi saya bilang dari awal, sebetulnya saya nggak mempermasalahkan itu, tapi karena memang teman-teman mendorong, karena di sini ada hak dan kewajiban, hak moral ya, jadi saya beranikan diri untuk membuat video somasi tersebut. Tapi setelah kesepakatan seperti apa sih bang sebagai seorang pencipta lagu ya? Artinya kan pasti ketika lagu itu dinyanyikan oleh sebuah grup band, pasti itu ada kesepakatan royalti sebagaimana dan seterusnya. Abang sebetulnya seperti apa waktu awal menciptakan, kemudian sampai sejauh ini kan itu juga band udah ganti-ganti orang, personel. Ya, untuk lagu ya, mungkin untuk lagu dari awal kan memang tidak menyangka akan terjadi seperti ini ya. Dari awal sebetulnya baik-baik saja, tapi memang secara peraturan itu kembali lagi ke direct license tadi. Jadi harus ada hak, harus ada kewajiban dari siapapun yang menyanyi kepada pengarang selama itu ada izin. Ya, di sini saya menekankan lebih kepada Andre dan Stinky-nya aja. Nah, terus ada hal lain juga yang membuat saya berani untuk membuat video, karena saya sebelumnya masih tergabung dalam Stinky. Belum lama ini kan saya rehat istirahat karena ada sakit. Nah, jadi dari pihak Stinky itu bilang, ya udah lo istirahat aja, tapi nanti ketika Stinky ada acara nanti kita kasih ada kebijakan lah, mereka kasih sedikit. Nah, itu di luar dari royalti, di luar dari performing right, hanya kebijakan dari Stinky aja. Dan itu pun juga berlaku belum begitu lama, baru ada beberapa kali. Dan secara nominal memang itu jauh ya, menurut teman-teman itu boleh dibilang nggak layak gitu untuk nilainya. Tapi kembali di sini saya tidak bicara tentang uang, bicara tentang hak dan moral, karena memang di situ ada hak yang harus saya terima. Itu aja. Mas, bicara hak yang harus diterima kan katanya Irwan itu Stinky selalu memberikan royalti gitu kepada Bang Enda. Nah, ini larinya maksudnya somasi ini hanya pelarangan kah atau mungkin karena ada sebab-sebab lain atau seperti apa? Ya, saya juga sempat lihat juga Irwan bilang selama ini Stinky memberikan itu ya jatah. Itu bukan selama ini. Jadi belum lama ini, hanya beberapa kali. Kalau selama ini saya udah nerima sejak saya keluar dari awal, dari album 678, tapi saya nggak mendapatkan apa-apa sama sekali. Nah, album 678 saya nggak dapat apa-apa. Terus kemudian saya gabung, saya memang nggak mempermasalahkan. Nah, ketika tentang direct license ini naik dan teman-teman saya mendorong untuk berani maju, berani tampil untuk speak up, baru saya membuat video somasi tersebut. Mas, pasca somasi ini keluar muncul video Andre ya dengan main piano dengan lagu Mungkinkah dengan gaya nyelenehnya. Sudah lihat belum Mas? Belum lihat.
Itu ada di Instagramnya dia. Ya, baru dengar-dengar aja teman bilang. Ya, saya nggak tahu maksudnya apa, mungkin ada maksud sindiran juga, saya nggak ngerti ya. Cuman ya yang pasti sih saya di sini dengan adanya video ini saya berharap dari Andre dan teman-teman Stinky mungkin bersedia untuk mediasi ya. Jadi apa namanya, nggak hanya sekedar saya buat video tapi mereka nggak ada respon sama sekali. Saya sih berharap di sini untuk apa namanya, merapikan ini aja, merapikan administrasi untuk masalah hak gitu dalam performing right itu aja. Bang, tapi ada komunikasi bang atau seperti apa bang? Setelah somasi terbuka gitu di media sosial, Ya. dari pihak Stinky ada komunikasi kan untuk membahas masalah ini, dan tadi belum terjawab bang soal ini larinya mau kemana, di pelarangan aja kah atau memang ada ada tuntutan soal royalti performance? Oh, sementara ini hanya larangan aja. Jadi memang saya sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan Irwan untuk masalah performing right ini. Saya pernah bicara dengan Irwan untuk saya minta untuk ada direct license langsung ke saya. Selama ini kan nggak ada, hanya beberapa kali Irwan kasih beberapa kali event itu saya dikasih memang betul, tapi jumlahnya seperti yang saya katakan tadi, boleh dibilang menurut teman-teman saya juga itu tidak layak. Nah, jadi saya sempat bicara dengan Irwan, bisa nggak sih kalau kita negosiasi. Waktu itu saya minta nggak besar sebetulnya, ini kan angkanya sebetulnya nggak besar, saya hanya pengen ada tanggung jawab aja gitu. Nah, saya minta waktu itu hanya 2% dari setiap mereka tampil per event. Kalau dari Mas Irwan pribadi sih dia udah nggak masalah, oke nggak apa-apa. Tetapi Irwan menanyakan kepada Nano dan Edi, dan ternyata Edi dan Nano tidak setuju dengan angka segitu. Ya itu juga sih yang membuat saya juga kenapa nggak setuju gitu. Padahal kan sebetulnya yang membayar ini bukannya Stinky atau Andre, tetapi yang membayar ini kan performing right ini yang membayar si penyelenggara itu sendiri. Nah itu saya heran, kenapa kok saya minta hak saya dari bukan mereka yang mengeluarkan uang, bukan mereka yang membayar. Di sisi lain kan yang membayar harusnya itu penyelenggara event kan. Nah tetapi mereka tetap nggak terima gitu. Mungkin mereka kurang paham atau kurang mengerti, saya juga nggak tahu ya. Yang penting saya udah ajukan seperti itu, dan teman-teman Stinky masih tetap nggak terima. Untuk saudara Andri sendiri sampai sekarang belum ada respon. Bang, tapi sejauh ini sempat nyari tahu nggak sih berapa pemasukan royalti performance right dari lagunya mungkin kah ini? Belum. Saya belum coba cari tahu. Jadi sementara saya coba untuk larangan dulu. Pelarangan dulu Ya, supaya nanti ke depannya lebih rapi lagi, itu aja. Berarti ini bukan bicara soal royalti performance right atau mungkin seperti apa, hanya pelarangan aja untuk membawakan lagu. Ya, pelarangan sengaja saya larang supaya nanti lebih rapih lagi dari pihak Andre atau pihak Stinky kita lakukan direct license tadi. Jadi benar-benar jalan gitu aturannya, direct license jalan, dan performing right juga di situ kelihatan gitu dilakukan. Jadi ada win-win solusi, itu aja. Gimana? Jatuh tempo somasi seperti yang saya bilang, waktunya tidak bisa ditentukan. Selama mereka nggak ada respon, ya berarti mereka kan nggak peduli. Selama mereka nggak respon, ya mungkin saya akan diskusi dengan teman-teman langkah berikutnya seperti apa. Mungkin nanti ada tahap lain lagi yang lebih menguatkan larangan tersebut. Bang, izin konfirmasi nih bang, kan dari pihak sana mengatakan bahwa tadi abang bicara bahwa nunggu respon ya. Nah tapi pihak sana mengklaim bahwa pasca dari abang upload video somasi terbuka tersebut, pertemanan mereka dengan abang di Instagram, di sosial media itu sudah berhenti, sudah di abang tutup. Nah saat dia nge-WA abang juga hanya sekedar dibaca saja, tapi tidak ada respon untuk membalas perihal kenapa membuat. Padahal sebelumnya kan sempat ngobrol ya kan. Nah, dia kaget nih. Itu hanya Andre. Hanya Andre aja. Ada saya WA, saya telepon, nggak ada respon sama sekali. Kalau ke teman-teman Stinky masih hubungan masih baik. Cuman ini kan masalah
nggak ada masalah pribadi, hanya sisi bisnisnya aja di sini, hanya sisi untuk ya kita nggak munafik ya dari setiap performance itu kan ada bisnisnya. Nah itu setiap pengarang lagu kan punya hak, itu aja sih yang ditekankan di sini. Tapi penyampaian dari rekan Stinky bahwa komunikasi dengan Pak Haji Andre juga, bahwa Pak Haji Andre tidak merespon karena masih berpikir itu lagu kan berdua diciptainnya gitu. Jadi ya dia tidak merespon begitu dengan serius gitu, karena memang pencipta ini terhitungnya dua dalam legal tersebut gitu, Bang. Enggak, memang berdua, tapi kan terbagi kan, saya 90%, Irwan 10%. Gitu. Jadi di sini saya punya hak yang terkait dalam diri saya, hak intelektual. Jadi saya berani karena memang dalam aturan itu ya saya punya hak untuk melarang. Dan perihal klaim dari pihak Stinky bahwa setiap menyanyikan lagu menyanyikan lagu Mungkinkah, abang mendapat, sorry ini saya sebut sedikit ya, spill Ya. harga 250.000, benar bang? Ya sekarang teman-teman bisa nilai lah dengan harga segitu apakah itu layak atau tidak kan gitu. Jadi menurut teman-teman musisi lain untuk nilai segitu kan sangat nggak layak, kecil sekali. Sementara mungkin seorang Andre bisa manggung dengan band barunya Andre and Friend ya, kita tahu nilai kontraknya berapa. Begitupun Stinky juga rate-nya mungkin di sekitar 50 ke atas. Ya mungkin teman-teman bisa nilai dengan Irwan kasih nominal seperti itu apakah pantas, itu aja. Respon abang gimana nih ketika Stinky masih menyanyikan lagu Mungkinkah semalam dan Bang Andre membawakan instrumen Mungkinkah melalui keyboardnya? Ya nggak apa-apa. Kan ini kan saya baru pelarangan per 30 Desember. Mungkin belum kuat karena ada beberapa hal yang belum saya beberapa tahapan yang belum saya jalani. Ya nanti saya juga dengan teman-teman, saya juga didukung, disupport teman-teman yang lebih mengerti tentang performing right, tentang peraturan segala macam. Nanti saya didukung teman-teman, nanti saya akan diskusi dengan teman-teman saya untuk langkah-langkah selanjutnya seperti apa supaya benar-benar video saya ini benar-benar Stinky dan Andre itu benar-benar video saya itu untuk benar-benar dia bisa lebih paham maksud dan tujuannya. Bang, tapi selama ini dapat royalti dari lagu Mungkinkah berapa sih bang kalau boleh tahu bang? Dari mana? Dari lagu yang diciptakan Mungkinkah. Keseluruhan bang, dari Mungkinkah mungkin yang masuk ke abang gitu. Dari LMKM atau LMK atau dari mana? Dari keseluruhan aja bang. Dari LMKN maupun dari Stinky, Bang. Publisher juga. Iya, Ya kalau dari Stinky kan tadi saya sudah bilang ya, selama ini yang terakhir ini ya hanya dari 250 sampai 500.000 per event. Per event ya, kalau mungkin ada beberapa kalau semacam royalti dari digital segala macam itu ada, dan nilainya juga ya ada. Terus kenapa di sini saya berani bersuara juga mungkin dari LMK dan LMKN, saya merasa nilainya memang kurang layak dan memang agak kurang transparan LMK dan LMKN ini. Makanya teman-teman musisi lain juga sekarang lagi mencoba untuk memperjuangkan teman-teman pencipta lagu, haknya diperjuangkan. Makanya kemarin dari teman-teman aksi itu mereka sempat rapat dengan Bapak Muldoko ya selaku staf kepresidenan untuk membahas tentang performing right ini. Nah, jadi di sini teman-teman musisi, teman-teman pengarang juga punya kesempatan, punya harapan yang lebih bagus karena memang dari teman-teman aksi ini sedang memperjuangkan untuk hak yang harus diterima setiap pengarang lagu dari semua pelaku bisnis, khususnya penyelenggara event ya. Karena memang yang berkewajiban membayar ini penyelenggara event. Bang, kalau boleh tahu itu 250 sampai 500 itu sejak kapan bang yang event itu royalti soal lagu Mungkinkah? Itu tadi sejak saya rehat. 2000? Belum lama, masih 2023. Dan itu pun juga masih bisa dihitung dengan jari berapa kalinya gitu. Belum banyak karena Stinky kan saat itu masih masih ada pergantian beberapa personil kan.
Nah, ketika pun saya sedang rehat, Stinky juga nggak ada kabar saya kalau mereka sedang mencari vokalis baru. Saya juga kaget, saya lihat di Instagram loh, kok ini ada audisi untuk vokalis, saya nggak dapat kabar. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka kontrak dengan label baru, itu pun saya nggak dapat kabar. Nah, itu juga poin yang membuat saya berani untuk bersuara, untuk membuat video somasi tersebut. Bang, setelah pelarangan masih dapat bukti nggak sih kayak Stinky dan Andre masih bawain lagu musik kah? Ada. Stinky kan kemarin ya, mereka Ya. tanggal 1 mereka manggung. Dan itu memang mereka masih kirim ke saya. Mereka masih transfer senilai 500.000. Itu karena memang pelarangan ini juga seperti yang tadi saya bilang belum kuat. Ada beberapa tahapan yang saya harus lakukan supaya pelarangan ini benar-benar bisa kuat. Untuk nilai yang pantas sendiri berapa sih Bang? Misalnya nanti somasi ini Nilai yang- nggak dianggap atau seperti apa, mungkin ada konsekuensi hukum yang Kepada respon. seperti apa? Kalau nggak ada respon, Iya. hmm? Ada konsekuensi hukum yang berlanjut. Lapor. Iya, nanti saya akan komunikasi dengan teman-teman yang lebih mengerti. Ada kemungkinan saya akan didampingi kuasa hukum untuk melaporkan ke Polda. Itu. Apabila tidak direspon. Bang, nilai yang pantas berapa sih Bang? Yang Abang memang benar-benar biar lega gitu. Nilai yang pantas itu menurut teman-teman juga ya, nilai yang pantas itu sekitar 5% dari per kontrak. Kontrak apa event, Bang? Per event. Bukan 2% atau 5% ya? Tadi 2% itu kan permintaan saya pribadi. Tapi setelah saya diskusi dengan teman-teman, itu bisa kisaran 5% ke atas. Mungkin 5 sampai 10%. Mas Endang mau menegaskan sedikit yang tadi 250 sampai 500 itu berarti dari kantong Stinky ya, bukan dari royalti, beda lagi ya? Bukan. Itu dari kebijakan band. Band. Kalau royalti beda lagi. Beda, makanya saya berharap sebetulnya kan bukan seperti itu. Yang saya mau kan yang membayar itu si penyelenggara. Jadi Stinky sama sekali nggak keluarkan uang, karena yang harus berkewajiban membayar kan penyelenggara event. Bang, seandainya pihak Stinky pengen beli lagunya secara utuh, dijual atau gimana Bang? Gimana? Lagunya pengen dibeli secara utuh, haknya apakah mau dijual atau gimana Bang? Oh, Seandainya Bang, mendingan dibeli aja lah daripada ribut. oh, Gimana Bang kira-kira Bang? enggak sih ya, enggak ya. Saya akan tetap pegang untuk saya miliki gitu. Karena kan mungkin kedepannya bisa untuk project berikutnya saya bisa saya produce dengan penyanyi-penyanyi lain atau band-band lain itu. Jadi nggak akan saya lepas. Ya, mungkinkah aja atau Yang dilarang sih sebetulnya yang sering dibawain, boleh dibilang ini lagu wajibnya Stinky ya. Jangan tutup dirimu dan mungkinkah. Karena hanya 2 lagu ini sih yang benar-benar khasnya Stinky. Jadi kalau 2 lagu ini nggak dibawain memang agak aneh sih. Makanya itu juga saya berharap teman-teman Stinky juga mau mediasi supaya sama-sama enak lah, tidak ada solution gitu. Bang, bicara Stinky kan kadang-kadang di talkshow sering nyanyikan lagu mungkin kan, kemudian upload ke YouTube apa? Tetap menonton nggak atau tetap melarang nggak? Ya kalau yang sudah kan udah berlalu itu. Iya. Jadi sejak tanggal 30 Desember itu ya mereka harus ada izin, harus ada direct license ke saya. Gitu. Tadi dulu. Iya, ntar nggak naik. Kasus soalnya. Sana. Bang, mau yang foto dulu Bang, sekali Bang. Jadi Bang, Bang, komunikasi dengan Bang Andre sendiri baik-baik aja tuh gimana? Komunikasi dengan Andre memang udah lama ya saya nggak ada komunikasi. Udah lama sekali. Jadi memang udah boleh dibilang udah lost contact. Karena di sisi lain juga Pak Haji kan sibuk. Tapi sebelum kemarin melayangkan, Abang sempat sudah coba colek Bang Andre? Saya sudah coba Lewat colek. via telepon atau chat atau seperti apa? Chat dan telepon.
Saya sudah coba tapi sama sekali nggak direspon. Siap. Oke.